Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya, kepada Bapak Abdurrahman. Atas kesempatan ini saya ingin mempresentasikan terkait dengan tugas UTS membahas tentang pendidikan agama dengan pandangan agama. Dan ketepatan saya beragama Katolik dan saya akan menjelaskan terkait dengan pendidikan agama ini dengan pandangan agama Katolik. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Latar belakang ini ialah tentang agama yang memegang peranan penting dalam kelangsungan hidup masyarakat di Indonesia. Dan hal ini dinyatakan dalam ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, yaitu sila pertamanya ialah ketuhanan yang Maha Esa. Pendidikan agama Katolik memegang peranan sentral dalam bentuk karakter dan pandangan hidup umat Kristen. Sebagai bagian integral dari proses pembelajaran, pendidikan agama Katolik bertujuan untuk mengenalkan dan mendalami ajaran-ajaran agama Katolik sebagai landasan moral dan spiritual bagi individu. Dalam konteks ini, makalah ini akan mengeksplorasi peran pendidikan agama Katolik, tantangan yang dihadapi, dan dampak terhadap pembentukan karakter dan pandangan hidup umat Katolik. Kemudian saya menjelaskan tentang rumusan masalahnya. Di dalam rumusan masalah ini dalam rangkanya untuk lebih memahami peran dan tantangan pendidikan agama Katolik. Beberapa pertanyaan mendasar dapat diajukan seperti filsafat ketuhanan, prinsip agama, hakikat, martabat dan tanggung jawab manusia, konsep kemanusiaan menurut kitab suci, kerukunan antar umat beragama, konsep dasar sumber hukum beragama, toleransi beragama, dan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pandangan agama Katolik. Kemudian yang ketiga ialah menjelaskan tentang tujuan pendidikan agama Katolik. Pendidikan agama Katolik ini pada dasarnya bertujuan agar peserta didik atau mahasiswa memiliki kemampuan untuk membangun hidup yang semakin beriman. Membangun hidup beriman Kristiani berarti membangun kesetiaan pada Injil Yesus Kristus yang memiliki keprihatinan tunggal, yakni kerajaan Allah. Kerajaan Allah merupakan situasi dan peristiwa penyelamatan, situasi dan perjuangan untuk perdamaian dan keadilan, kebahagiaan dan kesejahteraan, persaudaraan dan kesetiaan, kelestarian lingkungan hidup yang dirindukan oleh setiap orang dari berbagai agama dan kepercayaan. Dan yang keempat ialah ruang lingkup pendidikan agama Katolik. Ruang lingkup pembelajaran dalam pendidikan agama Katolik mencakup aspek yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Seorang beriman yang sejati adalah seorang yang senantiasa berusaha untuk melihat, menyadari dan menghayati kehadiran Allah dalam hidup nyatanya, dan berusaha untuk melaksanakan kehendak Allah bagi dirinya dalam konteks hidup nyata. Oleh karena itu, pendidikan agama Katolik di sekolah merupakan salah satu usaha untuk memampukan peserta didik atau mahasiswa menjalani proses pemahaman, pergumulan, dan penghayatan iman dalam hidup keseharian. Dengan demikian, proses ini mengandung unsur pemahaman iman, pergumulan iman, penghayatan iman, dan hidup nyata. Proses semacam ini diharapkan semakin memperteguh dan mendewasakan iman. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam implementasi pendidikan agama Katolik di lingkungan pendidikan dan gereja. Yang pertama ialah integrasi nilai-nilai Katolik dengan budaya lokal. Salah satu tantangan utama dalam implementasi pendidikan agama Katolik adalah integrasi nilai-nilai dengan budaya lokal. Katolik adalah integrasi bagaimana nilai-nilai Kristenan ini dapat relevan dan integrasikan dengan konteks kultural setempat menjadi pertanyaan krusial yang perlu dijawab. Tantangan dalam mengatasi stereotip dan diskriminasi. Kemudian implementasi pendidikan agama Katolik juga dihadapkan pada tantangan mengatasi stereotip dan diskriminasi, terutama dalam lingkungan pendidikan yang multireligius. Menciptakan lingkungan inklusif yang menghormati perbedaan keyakinan merupakan langkah krusial. Dan kemudian dampak dari pendidikan agama Katolik terhadap pandangan hidup dan tindakan umat beragama di masyarakat. Selanjutnya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang filsafat dan prinsip agama Katolik. Yaitu yang pertama ialah kebenaran dan pengajaran gereja. Agama Katolik mengajarkan bahwa kebenaran ada dalam ajaran gereja Katolik yang diwariskan dari Yesus Kristus dan para rasulnya. Kemudian yang kedua ialah kasih dan pelayanan, di mana agama Katolik mengajarkan pentingnya kasih sesama manusia dan pelayanan kepada mereka yang membutuhkan. Prinsip ini mengajarkan untuk mengasihi dan membantu sesama sebagai wujud cinta kepada Tuhan. Dan yang ketiga ialah keadilan. Agama Katolik mengajarkan pentingnya keadilan dalam hubungan manusia. Prinsip ini menekankan perlunya memperlakukan semua orang dengan adil dan memberikan hak-hak mereka. Kemudian yang keempat ialah kesucian hidup.
Agama Katolik mengajarkan pentingnya hidup suci dan menghindari dosa. Prinsip ini menekankan perlunya mempraktekkan kebajikan dan menjauhi segala bentuk kejahatan. Dan yang kelima ialah doa dan ibadah. Agama Katolik mengajarkan pentingnya doa dan ibadah sebagai sarana untuk mengembangkan hubungan pribadi dengan Tuhan. Kemudian yang kedua ialah tentang hakikat, martabat, dan tanggung jawab manusia. Dalam pandangan agama Katolik, hakikat manusia adalah sebagai ciptaan Allah yang memiliki martabat yang tinggi. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang unik dan istimewa, diberi kecerdasan, akal budi, dan kehendak bebas. Martabat manusia berarti bahwa setiap individu memiliki nilai intrinsik yang tidak dapat dikurangi atau diabaikan. Martabat manusia berasal dari fakta bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi. Dalam ajaran agama Katolik, tanggung jawab manusia ini juga mencakup tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara alam semesta yang diciptakan oleh Allah. Manusia dipanggil untuk menjadi pengelola yang bijaksana dan bertanggung jawab terhadap lingkungan, menjaga keberlanjutan ekosistem, dan menghindari kerusakan yang tidak perlu. Kemudian secara keseluruhan ini, pandangan agama Katolik mengajarkan bahwa manusia memiliki hakikat yang mulia, martabat yang tinggi, dan tanggung jawab untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah dan peduli terhadap sesama, serta alam semesta yang menjadi anugerah Allah. Kemudian selanjutnya ialah tentang konsep kemanusiaan dalam Alkitab, kitab suci agama Katolik. Kitab suci agama Katolik ialah Alkitab, di mana yang pertama itu ialah manusia sebagai ciptaan Allah. Kemudian yang kedua ialah tanggung jawab sosial. Kemudian yang ketiga ialah kasih dan belas kasihan. Kemudian yang keempat ialah keadilan dan pengampunan. Dan yang kelima adalah pelayanan dan pemberdayaan. Di mana konsep kemanusiaan dalam Alkitab Katolik mengajarkan umatnya untuk menghormati, mengasihi, dan membantu sesama manusia dengan kasih dan belas kasihan. Hal ini dilakukan dengan memberikan pelayanan, memperjuangkan keadilan, dan berusaha membangun hubungan yang harmonis dengan sesama. Dan yang keempat, yaitu tentang toleransi antar umat beragama dalam pandangan Katolik. Toleransi antar umat beragama dalam pandangan Katolik menciptakan kehidupan beragama yang baik bukanlah berdasarkan toleransi yang semu, yang mempunyai toleransi untuk mengatakan bahwa semua agama sama saja. Gereja Katolik tetap menghormati agama-agama yang lain ya, mengakui adanya unsur-unsur kebenaran di dalam agama-agama yang lain, namun tanpa perlu mengaburkan apa yang dipercayainya, yaitu sebagai tubuh mistik Kristus, di mana Kristus sendiri adalah kepalanya. Oleh karena itu, Gereja Katolik tetap melakukan evangelisasi, baik dengan pengajaran maupun karya-karya kasih. Dengan kata lain, gereja terus mewartakan Kristus dengan kata-kata dan juga dengan perbuatan kasih. Dan selanjutnya ialah tentang konsep dasar sumber-sumber hukum beragama. Menurut ajaran agama Katolik, terdapat beberapa konsep dasar mengenai sumber hukum agama, yaitu yang pertama ialah kitab suci, yang terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru, dianggap sebagai salah satu sumber utama hukum agama Katolik. Kemudian yang kedua ialah tradisi gereja. Selain kitab suci, tradisi gereja juga dianggap sebagai sumber hukum, di mana meliputi ajaran-ajaran, praktik-praktik, dan keputusan-keputusan yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam komunitas gereja. Kemudian yang ketiga ialah katekismus gereja Katolik. Katekismus gereja Katolik adalah suatu dokumen yang merangkum ajaran gereja Katolik mengenai iman dan moral. Katekismus ini menjelaskan ajaran agama Katolik secara komprehensif dan memberikan pedoman bagi umat Katolik dalam menjalani kehidupan iman. Kemudian yang keempat ialah hukum kanonik. Hukum kanonik adalah sistem buku internal gereja Katolik yang mengatur kehidupan gereja dan tata cara penyelenggaraan sakramen-sakramen. Hukum kanonik mencakup peraturan dalam bidang liturgi, organisasi gereja, tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan gerejawi, serta disiplin gerejawi. Dan yang kelima ialah ajaran sosial gereja, yaitu di mana panduan moral yang diberikan oleh gereja Katolik dalam menghadapi isu-isu sosial, ekonomi, dan politik. Ajaran sosial gereja menekankan pentingnya keadilan, solidaritas, dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Dan selanjutnya ialah tentang ilmu pengetahuan dan teknologi menurut pandangan agama Katolik.
Menurut pandangan agama Katolik, ilmu pengetahuan dan teknologi dianggap sebagai anugerah dari Tuhan yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan memajukan kehidupan umat manusia. Gereja Katolik mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan dapat membantu manusia untuk memahami dan menghargai ciptaan Tuhan, sementara teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup dan memenuhi kebutuhan manusia. Dan kemudian dalam hal ini, Gereja Katolik mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah digunakan untuk mempromosikan perdamaian, keadilan, dan keberlanjutan lingkungan hidup. Gereja juga mengingatkan umatnya untuk menggunakan teknologi dengan bijaksana dan bertanggung jawab, serta tidak mengeksploitasi atau merugikan sesama manusia. Kemudian dengan ini, ilmu pengetahuan dan teknologi dipandang sebagai sarana yang dapat digunakan untuk memajukan kehidupan umat manusia, namun tetap dalam batas-batas yang ditetapkan oleh ajaran agama Katolik mengenai moral dan etika. Baiklah, diakhiri dengan penutup, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan sarannya. Kesimpulan dalam ringkasan ini ialah pendidikan agama memiliki potensi besar untuk menjadi agen positif dalam membentuk toleransi dan kerukunan antar umat beragama, dengan menjadikan wadah untuk pemahaman agama, membukakan dialog antar agama, dan memupuk sikap menghargai perbedaan. Pendidikan agama dapat membantu generasi yang dapat hidup bersama secara damai dalam masyarakat yang penuh dengan keragaman agama. Kemudian tentang sarannya, saya akan menjelaskan berdasarkan pembahasan mengenai pendidikan agama Katolik ini, terdapat beberapa saran yang dapat diusulkan untuk lebih memperkuat peran pendidikan agama dalam bentuk toleransi dan kerukunan antar umat beragama, seperti mendorong pengembangan kurikulum pendidikan agama Katolik yang lebih inklusif dan yang tidak hanya memfokuskan pada ajaran internal agama tersebut, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam tentang ajaran dan praktik agama-agama lain, dan menyediakan pelatihan khusus bagi guru pendidikan agama Katolik agar mereka dapat lebih efektif mengintegrasikan unsur-unsur keberagaman agama dalam pembelajaran. Ini mencakup penggunaan metode mengajar yang mendukung dialog antar agama dan pencegahan konflik keagamaan. Baiklah, demikian presentasi mengenai pendidikan agama menurut ajaran Katolik. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak Abdurrahman. Sekian dan terima kasih.